Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalkan nama saya Fajar Ramadan. Saya dari Universitas Madako Toli-Toli, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, kali ini saya mendapatkan tugas edupreneurship untuk mencari seorang guru dan yang juga guru pendidikan bahasa Inggris yang juga menjadi guru kursusan. Nah, saya dan teman saya bernama Didin Pratama telah berhasil mewawancarai seseorang. Beliau ini lulusan pendidikan S1 tahun 2017. Setelah itu, selama 6 bulan, beliau lanjut belajar di Kampung Pare. Dan akhirnya setelah selesai pendidikannya, beliau mendaftar tutor dan lulus. Dan beberapa bulan ia menjadi tutor, ia pun balik kampung ke halamannya. Nah, oke guys. Beliau setelah pulang dari Kampung Pare, beliau mengajar di SMPN 5 Toli-Toli mulai dari tahun 2020 hingga sekarang. Dan juga beliau telah mendirikan tempat kursusannya yang sampai saat ini terkenal di Toli-Toli. Nah guys, pasti kalian penasaran, siapa sih beliau? Nah, sebelum kita masuk di videonya, saya ingin menjelaskan sedikit tentang beliau tersebut. Beliau adalah alumni pendidikan bahasa Inggris. Beliau adalah senior saya, angkatan 17, sangat jauh di atas saya. Oke guys, untuk itu mari kita menyaksikan videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didin Pratama. Saya dari Universitas Madako Toli-Toli, jurusan bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan mewawancarai siapa namanya? Jadi di sini itu saya akan mewawancarai tentang pekerjaannya kita. Kalau boleh tahu saat ini pekerjaannya kita itu apa? Oke, pekerjaan saya itu saya adalah seorang guru di SMP 5 bahasa Inggris, dan di sisi lain saya juga mulai usaha sendiri, usaha juga kursusan. Kalau boleh tahu sudah berapa lama kita buka ini usaha kursusan ini? Saya buka kursusan itu dari tahun 2020 dan sampai sekarang. Jadi sudah 3 tahun ya. Jadi adakah permasalahan yang kita hadapi selama buka kursus ini? Kalau permasalahan ada permasalahan siswa yang tidak tahu sama sekali bahasa Inggris dan permasalahan materi. Itu sangat beda jauh ya pembelajaran di kursusan dan di sekolahan. Jadi permasalahan yang berbeda-beda. Kalau di sekolah kita harus fokus dengan buku. Kalau di kursusan kita harus fokus dengan kemampuan. Biarpun bagus materi kita, tapi kalau cara mengajar kita tidak bagus, itu kita. Jadi adakah tips untuk seorang guru yang memiliki pekerjaan sampingan? Tipsnya, kalau bagi saya ini kan juga mengajar di sekolah, saya juga mengajar di kursusan. Kalau di sekolah kan saya kan mengajar pagi, kalau di kursusan saya mengajar sore. Tapi kalau untuk materi itu kita tidak bisa samakan materi sekolahan dengan materi kursusan. Karena kalau kita mau bawa materi sekolah ke kursusan, artinya kita ini mengajar berarti hanya untuk persiapan materi besok yang di sekolah. Tapi kalau kita membawa materi kursusan, itu dia melebar, tidak sama seperti yang kita di sekolah. Jadi sangat beda jauh pembelajarannya. Karena kan di sekolah kita kan harus pakai buku kurikulum K13, apalagi dengan adanya kurikulum baru yaitu kurikulum Merdeka, jadi itu yang kita pakai nanti. Tapi kalau untuk di kursusan itu tidak ada yang namanya kurikulum baru sama, karena kita kan harus fokus kepada
target. Kita mengajar anak tersebut, target kita itu 1 bulan, apakah mereka itu bisa menguasai bahasa Inggris, entah itu materi speakingnya atau grammarnya itu. Nah, tapi kan kalau di sekolah paham dengan tidaknya itu kan terserah mereka, ya kan. Artinya kita sudah melaksanakan tugas, jadi kita tidak pusing sudah. Beda dengan kursus, kita harus kejar target. Kalau kita tidak mencapai target yang kita inginkan dalam 1 bulan, berarti kita gagal. Gitu. Jadi bagaimana buat materi kursusan itu menjadi mudah dan disenangi. Jangan membuat materi itu susah, cari yang mudah dengan ketika kita jelaskan mereka tertarik dengan penjelasan kita. Jadi jangan menjelaskan mengikuti bahasa buku, cobalah untuk pakai bahasa sendiri, usahakan begitu, jangan memakai bahasa buku. Oke, mungkin adakah motivasi untuk orang yang baru pertama kali lulus S1 khususnya jurusan bahasa Inggris? Kalau motivasi ada, intinya ketika kita lulus dari perkuliahan, kita harus dekatkan kita punya niat, saya mau berangkat kemana, dan saya harus tekuni kemampuan saya. Segala sesuatu pasti ada hasilnya. Jadi jangan pernah kita merasa saya tidak bisa, itu sulit. Jangan pernah mengatakan bahwa itu sulit. Kalau kamu mengatakan itu sulit, berarti kamu tidak percaya dengan kemampuan. Karena saya selalu berprinsip seperti itu. Apapun yang saya hadapi, saya selalu lalui. Mau itu yang kesulitan, saya selalu lewati. Karena saya percaya kita mempunyai kemampuan. Dan hidup ini terus berjalan. Jadi selalu maju. Oke, terima kasih untuk waktunya. Hai guys, sekian video tadi. Oke guys, seperti yang kalian tahu, beliau memberikan motivasi, tata cara mengajar sambil mendirikan usaha, dan juga pengalaman beliau selama belajar di Kampung Pare. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang kesan saya selama mewawancarai beliau. Beliau itu orangnya asik, humble, bisa diajak bercanda, dan bisa juga diajak sharing. Nah guys, beliau juga memberikan motivasi untuk mahasiswa yang masih menempuh di S1. Beliau berkata, jangan habiskan masa muda kalian dengan hanya bermain-main dan tidak melakukan apa-apa. Ayo kembangkan skill kalian dan insya Allah nanti kalian bisa bersaing di dunia kerja. Nah, ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil dari wawancara tadi. Yang pertama, kita harus kerja keras agar nanti di masa tua kita hanya tinggal santai-santai. Dan beliau juga bilang, perjalanan kalian masih panjang. Galilah skill-skill yang ada pada diri kalian. Dan beliau juga bilang, jangan malu bertanya. Beliau itu orangnya humble dan tidak pemarah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.